Assalamualaikum Pak Kurnia. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah hari ini luar biasa, sehat, Bu. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat juga Pak Iya, Kur. syukurlah alhamdulillah. Oke, saya dengar Pak Kurnia ini mau mengajarkan, mau membuat proses coaching ya? Iya, Bu. Rencana insya Allah besok akan dilaksanakan. Oke. Nah, sebelum proses coaching Bapak lakukan, ini ada sedikit ini Pak yang mau kita bicarakan. Iya. Jadi nanti ketika proses coaching yang Bapak lakukan, saya akan mengamati proses coaching yang Bapak lakukan, di mana nanti saya akan melihat apakah proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian nanti juga saya akan melihat apakah proses pengajuan pertanyaan Bapak kepada coach itu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach atau belum gitu kan. Nah, kemudian saya juga akan melihat bagaimana respon jawaban dari si coach atas pertanyaan yang Bapak sampaikan. Oke. Nah, saya ingin mengingatkan juga Pak, nanti ketika proses coaching Bapak lakukan, itu ada prinsip coaching yang harus Bapak penuhi. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses aktif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Baik, Bu, baik, Bu. Iya. Oke, baik. Jadi sebelum proses observasi saya lakukan ini, Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sama Bapak. Boleh, Bu. Apa itu, Bu? Yang pertama ini, Pak, saya mau menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan di sini, Pak? Iya, Bu. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah untuk kehadiran penuh, Bu, presennya. Terus selanjutnya yang kedua adalah untuk keaktifan sepenuhnya terhadap kegiatan nantinya, Bu. Terus yang terakhir adalah ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coachnya nanti, Bu, rencana. Itulah, Bu, rencana saya. Oke, berarti ada 3 kompetensi inti coaching ini yang akan Bapak kembangkan ya? Betul, Bu. Yang pertama tadi kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan ketiga tadi mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach ya? Oke, baik, dari 3 kompetensi ini Pak, kira-kira kompetensi mana ini yang lebih spesifik ini yang akan Bapak kembangkan? Iya, Bu. Jadi dari yang ketiga tadi, Bu, yang spesifiknya saya yang pertama adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Terus yang kedua adalah aktif mendengarkan dari apa yang sudah disampaikan si coachnya nantinya, Bu. Jadi nanti saya akan melihat suasananya itu nanti, Bu. Nah, mungkin gitu, Bu. Oke, berarti ada 2 nih ya Pak, yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan. Oke, baik. Jadi indikator ketercapaiannya ini gimana Pak? Jadi ada pun indikator yang mau saya lihat nantinya adalah mendapatkan solusi dari permasalahan si coachnya, Bu. Solusi yang mau saya gali, saya tuangkan nanti dalam bentuk format-format saya, Bu. Nah, mungkin itu ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawaban-jawaban Bapak. Mudah-mudahan nanti proses coaching yang Bapak lakukan berjalan dengan lancar ya. Kemudian nanti setelah proses coaching Bapak lakukan, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, itu ya Bapak, untuk selanjutnya Bapak boleh silahkan melakukan proses coaching. Dan jangan lupa nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Terima kasih, Bu. Waktunya ya, Bu, ya. Selamat pagi Pak Manantar, gimana kabarnya, sehat hari ini Pak? Selamat pagi Pak Kurnia, sehat Pak. Kalau Bapak bagaimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Saya juga merasa senang melihat Bapak hari ini sedang sehat ya Pak ya. Gini Pak, saya melihat hari ini sepertinya Bapak kelihatan tidak bersemangat atau tidak seceria yang biasanya Pak. Kayaknya boleh tahu kira-kira ada masalah apa ya Pak ya? Iya Pak, jadi memang akhir-akhir ini saya sering melamun, sering kepikiran. Memang saya lagi memiliki masalah Pak. Kebetulan saat ini saya lihat Bapak kosong ya Pak jamnya. Boleh Pak. Bisa saya sharing Pak? Boleh Pak, boleh Pak. Saya hari ini kosong, nanti kita bisa bercerita Pak. Ya, nanti semoga Pak dengan kita sharing nanti beban saya menjadi tidak ada lagi, masalah yang saya hadapi juga berkurang Pak. Iya, mudah-mudahan gitu ya Pak ya, dengan mendapatkan masalah dari pemecahan masalah yang kita rasakan ini,
nanti mudah-mudahan terus dapatlah solusi yang baik nanti kan Pak ya. Jadi mengenai masalahnya Pak, apa sih Pak masalah yang Bapak hadapi hari ini, boleh bercerita deh? Iya Pak, 2 hari yang lalu kan datang Pak tim dari dinas provinsi untuk melakukan supervisi. Kemudian saya disupervisi. Kemudian waktu saya melaksanakan kegiatan pembelajaran saya, itu Ya. Bapak itu kurang berkenan dengan apa yang saya lakukan di dalam ruangan kelas Pak. Seperti itu ya Pak ya. Oke Pak. Jadi kira-kira Pak, apa yang membuat Bapak ditegur nih? Iya Pak, saya dikritik Bapak itu ditegur karena saya tidak menggunakan buku teks di dalam pembelajaran saya. Gitu ya Pak ya. Iya. Iya, jadi dengan ditegurnya Bapak itu tadi, tanggapan ataupun respon dari pengawasnya seperti apa ya Pak ya? Jadi Bapak itu menyampaikan kepada saya bahwa seharusnya guru itu menyediakan buku teks. Tetapi memang saya menyampaikan kepada beliau bahwa sebenarnya di dalam pembelajaran saya itu menggunakan buku teksnya. Tetapi memang waktu supervisi, saya memang tidak menggunakan Pak, karena saya sudah menyediakan media-media pembelajaran yang lain, seperti PowerPoint, video. Jadi saya rasakan buku teks tidak diperlukan, karena sudah memenuhinya apa yang saya buat apa yang saya rancang. Yang pastinya tujuan pembelajaran saya pun Pak bisa tercapai seperti itu. Tetapi mungkin cara penyampaian saya membuat Bapak itu agak kesal, jadi kurang berkenan dalam hatinya. Oh, begitu ya Pak ya. Begitulah masalah, itulah yang Bapak hadapi ya rasa-rasa ya. Jadi kalau gitu Pak, izinlah Pak, mungkin saya bertanya juga ini, selama ini kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan pembelajaran Bapak di kelas? Kalau di dalam pembelajaran saya Pak, dalam sehari-hari saya menggunakan buku. Ada buku referensi dari perpustakaan, kemudian juga itu ada buku-buku yang saya beli sendiri Pak. Kemudian juga itu ada video-video pembelajaran yang saya download dari YouTube, dari internet. Kemudian saya juga menggunakan PowerPoint sendiri loh Pak, menggunakan Canva. Wah, saya rasa saya bagus ya Pak ya, saya rasa ya. Tapi mungkin dengan buku teks tersebut yang disampaikan oleh pengawas tadi Pak, gimana Pak? Memang menurut saya Pak, sumber belajar saya ya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan siswa. Jadi murid-murid juga termotivasi, tapi memang mungkin ada juga permasalahan yang dipikir Bapak itu harus dipecahkan dengan menggunakan buku teks seperti itu. Sepertinya itu memang gitu ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin gini Pak, mungkin yang bisa saya pahamkan dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi sama saya, menggunakan sumber-sumber belajar tersebut sudah baik gitu kan Pak. Tapi mungkin siswa di kelas itu kan mungkin bermacam-macam ya Pak ya. Ada yang karakternya seperti ini dan itu kan gitu ya Pak ya. Berbeda-beda. Jadi mungkin apa yang dimaksudkan oleh Bapak itu tadi mungkin harus Bapak perhatikan juga gitu Pak. Ya Pak ya. Mungkin itulah yang harus Bapak lebih perhatikan lagi Pak nantinya. Iya Pak, saya memang tidak sampai kepikiran saya ke situ ya. Memang yang saya perhatikan ada juga siswa saya ini yang gemar membaca. Tetapi saya rasa dengan media-media teknologi sudah terpenuhi seperti itu ya Pak, pikiran saya. Ya lah Pak, itulah makanya pentingnya buku teks tersebut ya kan Pak, sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas tadi yang waktu Bapak supervisor tadi kan adalah seperti itu, supaya memang Bapak menggunakan sumber belajar sebagai baiknya untuk di kelas tadi, gitu ya Pak ya. Iya juga ya Pak, memang yang Bapak sampaikan saya rasa ada juga benarnya. Setelah Bapak bercerita ini, bagaimana sih Pak perasaan Bapak sudah saat ini ya Pak ya? Menurut saya Pak, perasaan saya sudah lumayan lega lah ya. Saya merasa itu agak nyaman, tetapi memang masih ada Pak yang mengganjal di dalam hati saya Pak, yang membuat saya masih kepikiran. Iya ya. Lalu apa yang mengganjal ini Pak? Karena di hati Bapak ini boleh. Jadi waktu siap supervisor, Bapak itu langsung menjumpai kepala sekolah dan menyampaikan Pak apa hasil supervisornya kepada saya. Jadi saya takut nanti Pak kepala sekolah jadi marah kepada saya, sensitif seperti itu. Itu yang membuat saya masih kepikiran. Iya ya Pak ya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan sih Pak, bukan menyimpulkan sih, memberikan dorongan kepada Bapak, apa yang sudah
Bapak rasakan dan tidak nyaman sampai saat ini sebetulnya karena memang Bapak itu pertama tadi tidak menggunakan buku teks, ya kan? Keduanya selanjutnya adalah sumber belajarnya, yang belum lengkap kan gitu ya Pak ya. Selanjutnya dalam memberikan argumen tadi, mungkin Bapak pengawas itu merasa tersinggung Pak, kan gitu kan Pak, merasa tersinggung atau yang menyampaikannya langsung ke kepala sekolah. Itu mungkin yang bisa Bapak pahami ya kan dengan apa yang menjadi masalah Bapak berasa saya rasa. Iya Pak, mudah-mudahan ya Pak, saya mengerti dengan apa yang Bapak sampaikan, kemudian juga bisa menjadi pembelajaran bagi saya juga Pak. Jadi mulai kalau menurut saya sih Pak, untuk masalah Bapak ini bisa Bapak refleksikan nanti kan Pak, dalam mempersiapkan diri ke depannya. Jika nanti Bapak dipanggil oleh kepala sekolah, Bapak nanti sudah siap untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sewaktu Bapak disupervisorkan, kan gitu ya Pak. Jadi nanti beliau akan menanggapinya secara positif dengan hal-hal yang sudah Bapak sampaikan mungkin nantinya dalam pembelajaran sehari-hari nantinya. Mungkin gitu Pak. Ya Pak, mudah-mudahan Pak. Iya, ya mudah-mudahan ya Pak ya. Jadi mungkin gini selanjutnya Pak, dari apa yang sudah kita bahas nih Pak, kan rencana Bapak ke depannya seperti apa nanti Pak? Jadi memang Pak, saya juga sudah merencanakan ini, nanti saya akan menemui pengawas Pak. Jadi saya akan menjumpai pengawas dulu, itulah langkah awal yang akan saya lakukan. Ya. Terus kemudian bagaimana proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Untuk setelah Bapak menjumpai pengawas tadi, Seperti saran Bapak tadi, ya saya akan tetap Pak menggunakan buku teks. Mau secanggih apapun media pembelajaran ya memang harus kita lengkapi dengan buku teks ya. Karena memang kan kalau dia media-media digital itu kan tidak bisa dibawa-bawa, tapi buku bisa dibawa ke rumah. Kemudian juga nanti saya akan menggunakan sumber-sumber belajar juga yang lain yang menurut saya itu cocok dengan karakteristik peserta didik Pak. Supaya terpenuhi kebutuhan belajar orang itu Pak. Seperti itu. Ya, sangat luar biasa sih saya rasa apa yang sudah Bapak sampaikan dari apa yang sudah Bapak sampaikan sama kita ya kan Pak. Jadi penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat bagus sih Pak. Saya setuju dengan ide yang Bapak lakukan ini kan Pak. Syukurlah Pak. Saya juga merasa senang pada akhirnya mungkin Bapak sudah merasa lega dengan apa yang Bapak sampaikan kan gitu kan Pak. Terus komitmen apa yang mungkin Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tadi Pak? Oke Pak, komitmen saya akan saya lakukan yaitu tetap menggunakan buku teks dalam pembelajaran saya. Kemudian juga akan melakukan kegiatan belajar mengajar yang mengacu pada tujuan pembelajaran dan juga kurikulum. Kemudian juga mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya ya Pak ya, saya rasa untuk Bapak lakukan tadi kan Pak. Jadi dukungan yang kira-kira Bapak harapkan nih dalam melaksanakan komitmen tersebut gimana? Oh iya Pak, jadi saya juga mengharapkan dukungan itu dari apa teman-teman guru yang serumpun lah terutama Pak. Seperti saya kan mata pelajarannya IPA. Mudah-mudahan nanti guru-guru IPA yang 2 orang lagi bisa sejalan dengan saya sehingga nanti kami bisa saling berkolaborasi Pak untuk membuat pembelajaran yang menarik di sekolah kita. Wah, itu ide yang sangat bagus ya, saya rasa ya. Apa yang sudah Bapak rancangkan ke depan nanti bisa dapat terselesaikan dengan baik dan apalah ya, baik dengan kawan-kawan ataupun rekan sejawat Bapak, ya kan Pak? Iya. Jadi mungkin boleh bertanya lagi nih Pak, terakhir di sesi terakhir kita ini, suasana hati Bapak ini sekarang gimana setelah kita bercerita? Saya sekarang Pak perasaannya itu nyaman, udah nyaman lega karena akhir-akhir ini kan saya kepikiran ini, jadi saya pun bingung mau curhat sama siapa. Tapi syukurlah Bapak bisa menjadi teman saya curhat, bercerita, berkeluh kesah. Mudah-mudahan dari hasil perbincangan kita ini Pak, solusi tadi yang kita dapatkan bisa berjalan dengan baik, semua dilancarkan Tuhan Pak. Amin. Pak ya, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan cerita Pak untuk hari ini.
mudah-mudahan apa yang menjadi masalah Bapak sudah agak tenang Bapak dan bisa Bapak laksanakan nanti di lain waktu. Pak, Iya, oke Pak. mungkin itu aja Pak dari saya Pak. Sampai jumpa di lain waktu. Iya, Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya, Pak, atas waktu Iya. dan kesempatan kita Terima kasih berbicara. Pak. Iya. Selamat pagi ya Pak ya. Terima kasih. Pagi, Pak. Assalamualaikum Pak Kurnia. Waalaikumsalam Bu Is. Gimana tadi proses coachingnya hari ini? Wah, luar biasa ya Bu ya. Alhamdulillah kegiatan coaching hari ini sangat baik dan lancar Bu, saya rasa. Oke, alhamdulillah. Oke. Nah, dari hasil observasi saya selama Bapak melakukan proses coaching tadi, ada beberapa nih Pak yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu, apa itu Bu? Oke. Untuk yang pertama nih Pak ya, dari proses kegiatan coaching tadi, apa nih yang sudah Bapak dapatkan terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke Bu, ya. Untuk indikator yang tercapai yang sudah saya lihat Bu, saya sudah dapatkan selama proses coaching tadi Bu, dengan menggunakan alur cerita, saya sudah melaksanakan itu Bu. Dengan apa Bu? Yang pertama, saya sudah menanyakan tujuan dari coaching tadi. Terus yang kedua, saya mulai mengidentifikasi Bu, identifikasi. Terus yang ketiganya melaksanakan rencana aksi. Mana rencana aksinya? Yang keempat adalah menjawab dari proses coaching tadi Bu. Jadi kemudian saya menggali potensi yang ada pada si coach Bu, untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu mungkin saya rasa. Oke, baik. Kayaknya Pak Kurnia ini udah berhasil nih ya dalam menerapkan alur tirta pada proses coachingnya ya. Oke. Jadi gini juga Pak, menurut observasi yang saya lakukan ketika Bapak melaksanakan proses coaching tadi, gitu ya kan. Menurut catatan saya juga Bapak sudah berhasil nih di dalam percakapan itu sudah sesuai dengan alur tirta di mana tadi Bapak sudah menanyakan tujuan coaching, kemudian Bapak juga sudah mengidentifikasi ya kan permasalahan yang ada pada coaching, kemudian Bapak juga sudah menggali ataupun melihat coaching bagaimana melakukan tindakan ataupun rencana aksi yang dilakukan atas permasalahannya gitu ya. Kemudian Bapak juga sudah memunculkan rasa tanggung jawab nih pada diri coaching bagaimana agar rencana aksi ataupun tindakan yang dilakukan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Selain itu juga ya Pak, hasil pengamatan saya juga tadi melihat nih percakapan Bapak dengan coaching bahwasanya tadi di situ Bapak udah hadir ya secara penuh tuh present ya terhadap proses coaching, kemudian juga tadi Bapak sudah mendengarkan aktif saya melihatnya gitu ya. Kemudian juga Bapak sudah mengajukan nih pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching sehingga Bapak bisa mengarahkan coaching untuk mendapatkan ataupun menemukan ide-idenya dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke. Kemudian tadi saya juga melihat nih ya Pak, prinsip coaching juga sudah Bapak terapkan di situ, ada kemitraan di situ, kemudian ada proses aktif ya Pak, interaktif gitu. Kemudian juga Bapak sudah berusaha menggali potensi diri coach ya, pada coach ya. Kemudian yang gini Pak, untuk selanjutnya nih ya, kan itu udah luar biasa nih ya proses coaching yang Bapak lakukan gitu ya, dimana alur tirta sudah Bapak lakukan dengan baik gitu ya kan. Mudah-mudahan kan untuk coaching-coaching ke depan terhadap rekan sejawat ini ataupun kepada siswa itu dapat lebih baik lagi gitu ya kan. Jadi untuk ke depan nih kira-kira apa nih kompetensi apa nih yang mau Bapak kembangkan gitu. Jadi dari kompetensi yang mau saya kembangkan ke depan sih Bu, ya kan? Jadi saya mulai untuk melaksanakan nih Bu, atau mendalami dari prinsip dari alur tirta tadi dari proses coaching ke depan nanti Bu. Kenapa seperti itu Bu? Supaya coaching ke depannya saya lebih spesifik lagi Bu untuk mengajukan dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi Bu. Jadi kalau sudah mengajukan pertanyaan berbobot,
coaching yang mungkin bisa lebih nyaman, enak gitu Bu. Jadi terus selanjutnya bisa juga dia akan mendapatkan ataupun menggali dari permasalahan-permasalahan yang ada pada si coaching tadi itu dia atas dari permasalahan yang sudah dihadapi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu. Oke, baik, luar biasa. Berarti untuk kedepannya yang ingin Bapak kembangkan itu yaitu ingin tetap ya mendalami alur tiltah itu juga, ya kan? Oke, baik, memang itu kuncinya ya Pak dalam proses coaching ini ya kan? Oke, baik Pak, kalau begitu terima kasih Pak atas jawabannya, atas obrol-obrolannya hari ini. Mudah-mudahan, mudah-mudahan ke depan Bapak bisa menerapkan ya proses coaching lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih Bu, sama-sama. Iya, kita akhiri perjumpaan kita sampai di sini ya Pak ya. Iya, sukses selalu. Oke. Terima kasih Bu ya. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.